kita harus bisa berhadapan dengan segala level. Mau kita ngobrol sama satpam, oke. Sama office boy, ayo. Sama menteri juga bisa. Harus itu. Kita juga mesti paham, ya kan, masih banyak orang gaptek. Nah, kembali lagi, ujungnya dari mana? Education. Maka dari itu, kalau pemerintah sekarang memberikan bobot yang tinggi kepada edukasi, saya salut. Mungkin saya ingin masuk ke bagian selanjutnya nih, Pak. Ya. Tadi kan kita sempat bicara tentang kepemimpinan juga. Saat ini kan tentunya masa-masa yang sulit untuk berbagai macam industri, Pak. Termasuk salah satunya industri otomotif. Ya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, kepemimpinan kayak apa sih yang cocok dengan kondisi sekarang ini? Ya, begini, kita harus antisipatif. Itu nomor satu. Kita tidak bisa hanya menunggu dan ya udahlah, pasrah, nggak bisa. Kita harus kreatif, ya, antisipatif, ya kan, melihat ke depan, ya kan, dan ya tadi mengantisipasi apa yang bakal terjadi gitu, ya kan. Memang persaingan, saya bilang ini kita bicara sebelum ada COVID dulu deh. Itu persaingan sangat ketat sekarang. Jadi di dunia teknologi otomotif khususnya tidak ada lagi yang merek yang bisa bilang bahwa saya punya ini, Anda belum punya. Sesuatu fitur di sebuah mobil. Nggak ada. Mau itu dari Jerman, mau itu dari Amerika, mau itu Korea, mau itu China, mau itu Jepang. Semua tuh hampir rata udah. Jadi nggak bisa bilang bahwa saya unggul karena saya punya fitur ini. Dia punya fitur ini nggak sampai 6 bulan juga di mobil merek lain sudah ada fitur yang sama. Gitu? Iya. Nah itu. Jadi makanya semua research and development itu sudah criss-cross, jadi boleh dikata sudah hampir mirip semuanya. Dan semua ada. Nah inilah yang juga membuat kita harus antisipasi. Ya, menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ya, yang tadi, yang tahu, kalau kembali lagi saya katakan, kalau you dari bawah, you tahu apa yang dialami oleh anak buah. Sehingga kita bisa merasakan bahwa kalau kita buat peraturan begini, ini kalau saya yang di situ, bagaimana perasaannya? Bagaimana, apakah ini sudah sesuai dengan keinginan saya atau tidak, dan lain-lain. Karena saya pernah begitu. Dan saya pernah kerja kasar begitu, pernah. Istilahnya. Jadi saya tahu gitu. Jadi empatinya terhadap tim juga penting sekali ya, Pak? Iya. Yang penting juga, kalau kita bicara, ini saya bicara sama Renald. Saya tuh selalu tempatkan posisi saya sebagai Renald. Kalau saya ngomong begini, ngerti nggak sih? Renald ini ngerti nggak saya ngomong begini? Kalau saya duduk di situ. Ya kan sama, kalau saya ngomong begini, orang yang dengerin ini ngerti nggak? Nah, kalau saya tempatkan posisi saya di tempat tadi, orang tadi, pendengar, itu beda. Kalau nggak kan saya ngomong aja, tapi kan orang belum tentu ngerti. Tapi kalau saya merasa saya duduk di situ, ya, oh begini, oh begitu, dan lain-lain. Dan saya pakai bahasa yang gamblang saja, tidak yang bagaimana-gimana gitu, tapi yang supaya bisa dimengerti, supaya orang tahu yang dimaksudnya apa sih? Gitu. Jangan berarti selain empati berusaha memahami juga menggunakan bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan tim ataupun lawan bicara kita. Iya. Karena di otomotif kan levelnya kan sangat beragam. Ada yang level teknisi, level kantoran, ada yang level sales juga. Exactly. Jadi buat saya bilang, kita harus bisa berhadapan dengan segala level. Mau kita ngobrol sama satpam, oke. Sama office boy, ayo. Sama menteri juga bisa. Harus itu. Ya kan? Kita nggak usah punya perasaan minder atau apa. Nggak usah. Ya kan? Kita mesti punya self-confident, ya, percaya diri tentunya. Tapi bukan sombong. Sombong tuh beda. Ya kan? Self-confident aja. Ya. Tapi kita harus bisa fleksibel. Ya kan? Makan di warteg, ya duduknya begini. Makan fine dining, ya begini. Kita harus bisa fleksibel itu. Ya kan, berjabat tangan sama, ini sekarang lagi nggak boleh, ya kan, berjabat tangan. Tapi berjabat tangan sama seorang office boy, beda dengan berjabat tangan dengan seorang menteri. Iya kan? Itu aja. Nah itu harus bisa kita.
kita harus bisa fleksibel, bisa turun, naik. Istilahnya kalau perlu nyilem, kita nyilem. Kalau perlu nongol, kita nongol. Gitu. Jadi inilah yang pesan saya kepada teman-teman yang masih muda-muda ini, ya kan, harus bisa begitu. Network penting sekali. You tidak bisa hidup tanpa teman, tanpa network. Saya selalu ngambil contoh. Wong kita mati aja minta ditolong orang kok. Apa you bisa jalan? Iya, apa you bisa jalan sendiri ke kuburan? Ya minta dikubur atau minta dikremasi kan nggak bisa. Jadi you harus punya teman banyak. Saya bilang sama teman-teman kadang-kadang ini di handphone saya, kalau you buka ada 7.000 nomor. Ya kan? Saya bilang, loh, ya banyak teman saya gitu. Ya kan? Ya bukannya sombong, tapi ya emang kenyataan. Semua everybody is my friend gitu. Nggak apa-apa teman. Karena dengan saya begini, saya perlu apa, saya bisa tanya. Saya nggak tahu apa, saya tanya. Ya kan? Dan lain-lain, dan lain-lain. Ini akan sangat menolong you punya hidup, jalan hidup, maupun pekerjaan. Gitu loh. Saya mau tahu sesuatu gitu. Oh, masalah ini, saya telepon Renat ya. Oh iya tuh ada temen gue, saya namanya Renat. Coba, Renat tahu ini nggak gini. Iya kan? Kalau kita berteman, pasti, waduh, saya tahu Pak. Saya mungkin nggak tahu, tapi mungkin ada teman saya, nanti saya tanyain deh. Itu kan udah great help gitu. Itu buat saya. Ya penting bahwa kita punya teman. Berarti fleksibilitas, empati, komunikasi, menjaga network itu menjadi sangat-sangat penting saat ini. Karena tadi Bapak sempat bilang antisipatif kadang-kadang sangat sulit untuk mengantisipasi, apalagi COVID. Siapa yang bisa mengantisipasi gitu kan? Tapi dengan network, dengan kita bisa mengelola empati ke tim kita bisa jadi dapat informasi yang mungkin lebih akurat juga. Betul. Itu dia yang saya bilang bahwa kita harus bisa, ya kan, turun naik dan lain-lain. Kita harus bisa ya menyelami, ya kan, harus bisa bergaul sama siapapun, ya kan, supaya ya tadi jalan kita lebih lancar deh. Pokoknya saya jamin gitu aja kalau ya. Jadi saya bilang ya kenapa kita pergaulan itu kan penting banget gitu buat saya. Itu udah mutlak buat saya, nggak bisa enggak gitu, ya kan. Nah, memang situasi hari ini sangat volatile. Kita belum tahu apa namanya akan terjadi apa dengan COVID-19 ini, kapan ini akan pulih kembali, semua prediksi, tunggu vaksin ditemukan dan lain-lain. Ya kita harus antisipatif udah. Kita harus siap gitu. Makanya kita harus mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan itu untuk ya istilahnya survive. Ya kan? Karena ya apapun bisa terjadi. Ya. Apakah ini akan lama? Makanya kalau di Gaikindo pun kan kita juga bicara bahwa industri otomotif kita babak belur nih tahun ini. Ya kan, kita rapat dengan para teman-teman pengurus dan lain-lain, kita bilang bahwa apa prediksinya? Prediksi kita dari biasanya 1,1 juta, tahun ini most probably cuma 600.000. Hampir turun 50%. Ya kan? Itu angka-angka yang buat kita pegang, karena kita tanya sama teman-teman yang lain bahwa untungnya ini tibanya di bulan Maret. Iya kan? COVID-19 ini di Indonesia kenanya bulan Maret. Ya kan, jadi Januari, Februari, Maret masih rada oke. Masih ada, ya kan. Nah, April, Mei kan sudah nyungsep, ya kan. Udah. Bayangin retail saya yang dari biasanya bisa 80 sampai 90 ribu unit per bulan, bulan April itu hanya 7.800. Wow, turun. Not even 10%. Wow. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, retail itu berarti penjualan angka dari dealer menuju end user ya, Pak? Ya. Jadi dari dealer ke end user is retail. Tapi yang saya sebut tadi wholesale dulu. Dari wholesale dari APM kepada dealer. Dealer, oke. Itulah yang kita harus antisipasi. Ya, kadang-kadang kita harus berani, ya kan, juga membuat satu aturan misalnya. Apa yang kita lakukan hari ini kita untuk menghindari PHK yang besar-besaran.
ya kita coba dulu cut in stages. Yang pegawai kontrak misalnya kita tidak perpanjang kontraknya, ya kan? Habis itu kita kurangi jam kerja dan lain-lain. Karena produksi juga percuma, nggak bisa jual. Mau produksi apa? Iya kan? Dan kalau turun 80% fixed cost pasti berat banget. Apalagi otomotif kan heavy on fixed cost. Exactly. Jadi itu yang kita alami sehingga teman-teman di Gaikindo mengatakan bahwa ayo kita sama-sama harus kita berjuang dalam arti tadi ya kan kalau bisa hindari PHK, tetapi ya tadi terpaksa kita mungkin ada pemotongan gaji, ya kan, pemotongan allowance atau benefit lainnya, ya kan. Tapi ini kan kita sama-sama deh supaya jangan sampai terjadi PHK yang tidak diinginkan. Sebenarnya kita juga nggak menginginkan adanya PHK gitu. Ya, betul. Ya kan, karena kita udah di sini di Indonesia, merek-merek ini sudah di Indonesia semua. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa overcome. Ya, karena pengaruhnya otomotif kan salah satu pilar besar juga di ekonomi Indonesia. Kalau misalnya sampai ada yang PHK, ada yang hengkang juga. Kemarin ada beberapa yang pabriknya udah tutup. Betul. Pasti dampaknya sangat signifikan ke ekonomi Indonesia. Betul. Jadi itu memang kita yang betul-betul harus jaga, ya kan. Kita lihat bagaimana ke depannya dan lain-lain karena bahaya sekali ini situasi. Makanya dari itu kita bilang kan kita juga setiap hari dengerin pemerintah coba melakukan apa dan lain-lain, ya kan. Kita juga mengusulkan stimulus kepada pemerintah yang memang sampai hari ini belum kelihatan apakah akan disetujui atau tidak disetujui dan lain-lain. Jadi memang very volatile. Ya kita masih sangat-sangat meragukan ini bagaimana nih untuk kedepannya. Ya, semua ya. Kalau kita ngomongin, let's say kita ngomongin post COVID-19, new normal lah katanya gitu kan, katanya trennya kan new normal. Kalau dibayangin Bapak, dunia otomotif setelah ini semua memasuki masa new normal akan seperti apa, Pak? Dealer-dealer akan seperti apa gitu? Kan saya baca kan banyak dealer-dealer yang memang katanya masuk ke dealer virtual gitu. Apakah itu memang the way to go atau? Gini, kita ikuti apa yang terjadi tren belakangan ini, mungkin beberapa tahun terakhir, bahwa beli barang online dan lain-lain kan sudah menjadikan tren sekarang. Otomotif juga akan ke situ, akan. Belum sekarang. Karena otomotif ini bukan barang yang istilahnya kita beli, nggak suka, kita lempar, kita buang. Gitu. Ya kan? Iya. That is the fact. Gitu. Jadi, saya berharap akan ke situ. Tetapi mungkin masih another 1-2 years, even mungkin 5 years. Ya kan? Bahwa orang nanti beli mobil, udah nggak usah pergi ke showroom, hanya melalui online atau apa. Orang masih kepengen lihat, pegang, test drive, masih mau lihat warnanya, masih mau lihat interiornya, masih mau tahu fitur-fiturnya, ya kan? Nah, kan ya maaf bicara, kayak saya aja kalau saya bilang saya gaptek, iya saya sih gaptek gitu, jadi saya bilang ya kan, waduh. Kalau saya suruh buka laptop untuk beli mobil, ntar dulu deh. Angguran. Masalahnya ratusan juta gitu ya, bukan 10.000, 20.000. Iya, ya kan kalau misalnya barang ballpoint atau apa, saya bilang ya udah beli online aja, kalau nggak suka ya udah jadi pakai. Jadi kan lempar aja atau kasih orang atau gimana. Mobil kan nggak bisa. Nah jadi akan menuju ke situ, tetapi belum sekarang. Okay. Ya kan? Sudah ada sekarang yang beli mobil kayak itu, tapi masih bisa dihitung, persentasenya masih kecil. Nah, jadi cuma kita sekarang sudah bisa memberikan brosur, e-brosur, ya kan, e-katalog, sudah bisa. Kalau dia telepon, tolong dong kirim saya, Pak, saya kirim pakai e-brosur ya Pak, Bapak buka di laptop, nanti Bapak bisa lihat. Bahkan kita punya sistem juga yang sudah canggih di Mercedes dan lain-lain, yang dia bisa play around, dia bisa ganti warnanya sendiri, ya kan, putar-putar ini itu, lalu interiornya dan lain-lain, bisa juga, sudah sampai sejauh itu. Jadi bertahap, kita menuju ke sana tapi bertahap, ya kan, e-brochure sudah lebih populer sekarang daripada kertas cetak, ya kan. Tetapi kalau di pameran ya tetap aja orang masih minta dong brosurnya dan lain-lain.
Iya kan? Ya, ini kita ikut seirama dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ya, itu yang terjadi hari ini. Dan tapi berarti kedepannya akan semakin banyak berarti ya yang transisinya. Pasti. Mungkin tadinya 80 yang offline, 20 yang online gitu misalnya, atau 90-10, mungkin proporsinya akan semakin besar. Ya, gitu. akan berbalik nanti. Bisa-bisa 80 online, 20 offline gitu. Ya kan? Mungkin akan begitu. Tapi ya, in the coming years, yang seperti saya bilang, orang-orang yang gaptek seperti saya gitu kan makin berkurang. Yang muda-muda kan lebih canggih. Semuanya, udah bisa ini, udah bisa itu, dan lain-lain gitu. Ya itu nanti yang bermain di 80% tadi. Ya kan, yang akan menjadikan 80% gitu. Yang 20% ya itu orang-orang yang gaptek yang masih mau dan harus pergi ke showroom ngelihat dan lain-lain. Kita juga mesti paham, ya kan, masih banyak orang gaptek. Nah, kembali lagi, ujungnya dari mana? Education. Maka dari itu, kalau pemerintah sekarang memberikan bobot yang tinggi kepada edukasi, saya salut. Memang harus. Yuk, tadi saya kasih statistik sedikit. Nanti mungkin saya kirim ke you, saya punya presentation material yang hari ini. You tahu nggak di Indonesia itu 99 mobil per 1.000 orang? Yap. Itu ada istilahnya kan apa, car ownership ratio atau apa gitu ya? Ya, hanya 99 per 1.000 orang. Per 1.000 orang. Yes. Jauh di bawah Singapura dan Malaysia kan, Pak ya? Iya, ya kan? Saya kasih tahu you. Lalu yang lain di mana posisinya? Nih, saya kasih tahu. Thailand 275. Dibandingkan kita 99 gitu ya? Malaysia 490. Yep. Singapura Vietnam lebih tinggi lagi. Singapura 211. Oh, 211. Brunei 805. Filipina di bawah kita 49. Saya katakan, ini 99 per 1.000. Malaysia aja 490. Ya kan? Thailand 275. Bayangkan, kalau saya bisa naikin dari 99 ke 100, satu aja. Berarti saya harus menjual 270.000 unit tambahan. Iya dong, rakyat saya 270 juta. Iya dong, kalau angka 99 ini naik ke 100, itu 270.000 unit yang saya bisa jual tambahan. Jadi peluang industri otomotif Indonesia ini very, very big. Berarti sales itu seharusnya jualnya bisa banyak sekali. Iya. Cuma kan kembali lagi tergantung kepada income per kapita, daya beli masyarakat. Yang hari ini karena cuma 3.800 dolar per head, itu yang membuat tadi itu jualan kita cuma 1,1. Coba kalau itunya naik. Itu naiknya bisa naik dari mana? Dari pertumbuhan ekonomi. Yep. Kalau pertumbuhan ekonomi kita naiknya konsisten terus ke atas, itu kan dari 3.800 bisa jadi 4.000, 4.500, cepat dong. Oke. Thank you Pak Yongki. Saya belajar banyak Pak. Sama-sama. Sorry makan waktu agak panjang Pak. No problem. Kebetulan juga nganggur juga. Saya pribadi jujur belajar banyak sekali Pak perjalanan Bapak. Enggak juga. Salah satu tujuan saya bikin ini juga memang untuk bisa memberikan konten-konten walaupun memang viewernya tidak sebanyak prank-prank atau konten-konten YouTube yang lain, tapi mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman kita yang mau menjadi lebih baik. Iya, saya juga senang gitu bisa sharing gini gitu kan, kita bisa tahu ya kan, oh ini arahnya ke sini sana dan lain-lain. Saya pikir ini penting karena bukan apa-apa, karena saya pikir juga ini kan inspiratif untuk teman-teman, ya kan. Ya ibaratnya ginilah, dari 10 omongan saya ya ambil aja 1 kali, 9 ya itu aja kalau saya sih. Siap. Ya.